Bab ke-25. Saat Anya sedang memandangi wajah suaminya, tiba-tiba saja Zaki terbangun dari tidurnya. Dia langsung menoleh ke samping dan melihat sang istri sedang memandangi dirinya. "Imah, Dik, kamu di sini?" tanya Zaki pelan. Anya mengangguk sebagai tanda mengiyakan ucapannya. Lalu Zaki bangun dan duduk sambil menyenderkan kepalanya. "Ini jam berapa, Dik?" tanya Zaki. "Jam 5 sore," jawab Anya. Sontak saja Zaki terkejut. Dia sampai membelalak mata. "Kenapa kamu tidak membangunkanku, Dik? Kamu tahu kan aku sudah punya janji sama teman-temanku." Zaki bicara dengan nada kesal. Dia langsung teringat pada Ferin, yang pastinya dia sudah berada di tempat yang akan mereka datangi. "Loh, kamu juga tidur kan? Kupikir kamu tidak akan jadi pergi," jawab Anya dengan tenang. Padahal dia sengaja tidak membangunkan suaminya, karena menurutnya hal itu tidak penting. Apalagi Anya ingin memberi pelajaran pada adiknya. "Ah, kamu ini," ucap Zaki menggerutu kesal. Lalu dia mengambil ponselnya dan hendak menyalakannya. Dan ternyata ponsel miliknya mati. Tadinya Zaki mau mengabari Ferin jika dirinya tidak jadi pergi dan malah ketiduran. "Kenapa kamu tidak charger ponselku?" tanya Zaki kesal. "Loh, bukannya aku tidak diizinkan menyentuh ponselmu, Mas? Kenapa sih sibuk sekali? Teman-temanmu juga pasti mengerti kalau kamu tidak datang. Memangnya sepenting apa sih acaranya?" tanya Anya. Dalam hati dia tertawa kencang. "Di kapan sih kamu mau mengerti dengan apa yang akan aku lakukan? Pasti teman-temanku menunggu. Apa kamu tidak mau mengerti juga?" ucap Zaki kesal. Mendengar ucapan suaminya, Anya langsung tersenyum ketus. "Makanya jadi orang jangan so cuek. Sekarang baru terasakan jika aku bersikap seperti itu juga padamu. Dan ingat satu hal, Mas. Aku tidak melarangmu untuk pergi. Silahkan saja kamu berangkat. Aku tidak akan menahan kepergianmu kok," ucap Anya dengan tegas. Anya melihat Zaki begitu marah padanya, tapi dia tidak peduli akan hal itu. Anya juga ingin tahu apa suaminya akan tetap pergi, walaupun dia tidak punya uang sama sekali. "Dik, apa kamu punya pegangan uang?" Tiba-tiba saja Zaki bertanya seperti itu. "Apa uang? Kamu juga tahu kan tadi aku mau minta padamu. Lah, kenapa sekarang malah kamu yang minta sama aku?" tanya Anya. Terpaksa Anya berbohong pada suaminya. Padahal yang sebenarnya, Anya punya banyak uang di tabungannya. Karena kelakuan Zaki yang sudah menipunya, dengan berat hati Anya juga akan berbohong tentang hal apapun pada Zaki. "Masa sih kamu tidak punya uang sama sekali, Dik? Apa kamu tidak pernah ada niatan untuk menabung?" tanya Zaki. Mendengar ucapan Zaki, Anya langsung tertawa pelan. "Apa Mas menabung? Seharusnya kamu bersyukur, Mas. Kamu selalu memberi uang 500.000 dalam seminggu. Di rumah tidak pernah kekurangan apapun kan? Mandi tinggal mandi, makan tinggal makan. Apa kamu pernah melihat isi kulkas kosong? Atau beras habis? Tidak kan? Dan akhir-akhir ini kamu malah mengurangi uang nafkah untukku. Kamu selalu memberiku uang 300.000 dalam seminggu. Apa kamu pikir itu cukup untuk membeli bahan-bahan dapur untuk seminggu?" tanya Anya. Dia mulai menjelaskan pada suaminya, agar dia bisa mengerti. "Oh, jadi kamu mulai mengeluh dengan uang nafkah yang aku berikan? Seharusnya kamu bersyukur, Anya. Masih banyak istri di luaran sana yang tidak diberi nafkah oleh suaminya. Tapi mereka tidak mengeluhkan. Coba kamu seminggu sekali 300.000 malah bilang tidak cukup." Zaki malah menjawab seperti itu. "Aku selalu bersyukur, Mas. Mau diberi uang 100.000 dalam seminggu pun aku sangat bersyukur. Tapi aku hanya ingin kamu mengerti saja, Mas. Jika sembako sekarang mahal, harganya terus melonjak," ucap Anya menjelaskan. Namun bukannya mengerti dengan apa yang istrinya katakan, Zaki malah mendengus kesal.
Dia seperti tidak terima jika Anya mulai mengeluh. Begini saja, agar kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Gaji minggu ini aku tidak akan memberimu nafkah. Biar saja kamu merasakan bagaimana tidak punya uang. Itu pelajaran karena kamu sudah mengeluh, ucap Zaki dengan nada kesal. Oh begitu. Ya sudah, jika kamu tidak akan memberiku uang nafkah. Paling di dapur tidak ada bahan makanan apapun. Bahkan beras pun tidak akan ada, jawab Anya dengan tenang. Dia sengaja menantang Zaki, karena Anya yakin Zaki sendirilah yang akan rugi nantinya. Aku tidak peduli dengan hal itu. Aku bisa membeli makanan, ataupun makan di luar. Kamu yang akan merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang sama sekali. Maaf Anya, sepertinya kamu harus diberi pelajaran. Ini hukuman untukmu, bentak Zaki. Mungkin dia sensitif seperti ini gara-gara uang bonus dari pabrik lenyap seketika. Ditambah dia tidak jadi pergi dan malah ketiduran. Pastinya Ferin akan marah besar padanya. Anya enggan menjawab ucapan suaminya lagi. Dia sudah tidak peduli dengan apa yang akan Zaki lakukan. Yang ada dia ingin melihat seberapa jauh mereka bermain di belakangnya. Lalu Zaki beranjak dari ranjang dan akan mencarger ponsel miliknya. Anya masih duduk di tepi ranjang. Dia akan menunggu azan maghrib. Terlihat Zaki mencoba menyalakan ponselnya. Namun entah kenapa ponsel miliknya mendadak tidak bisa dinyalakan. Ini kenapa lagi? Sialan, ucap Zaki kesal. Dia terus mengotak-atik ponselnya agar bisa menyala. Anya hanya tersenyum. Mungkin keberuntungan sedang berada di pihaknya. Dia benar-benar puas melihat suaminya merasakan sial hari ini. Bukannya Anya tega, tapi dia juga harus bisa pintar menghadapi para pengkhianat. Karena tidak bisa menyalakan ponsel miliknya, Zaki memukul lemari dan berjalan kembali ke arah ranjang. Lalu pandangannya tertuju pada jus jeruk yang ada di meja. Tanpa basa-basi dia langsung meminumnya sampai habis. Anya sampai menutup mulutnya. Dia benar-benar tidak percaya jika Zaki malah akan terjebak dalam permainannya sendiri. Anya yakin tadi Ferin sudah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Maka dari itu dia ingin membuktikan langsung apa yang akan terjadi pada suaminya jika sudah meminum jus buatan adiknya itu. Setelah meminum jusnya, Zaki kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Mas, akhir-akhir ini kamu lupa beribadah. Jangan tidur. Ayo kita syuat berjamaah, ajak Anya. Tidak, jawab Zaki dengan nada kesal. Mendengar ucapan Zaki, Anya menghela napas panjang dan mengusap dadanya. Jika teman-temanku marah, kamu yang harus tanggung jawab, bentak Zaki sambil memejamkan matanya. Anya tidak mau mendengar ucapan suaminya. Dia pura-pura tidak mendengar saja. Dan sebentar lagi akan ada reaksi dari jus yang sudah Zaki minum. Istri tidak berguna. Bukannya menabung ini malah menghambur-hamburkan uang suami. Zaki bicara dengan nada kesal. Mendengar ucapannya, Anya tidak menjawab. Dia hanya terdiam dan enggan melihat ke arah suaminya. Namun tidak berselang lama, terlihat Zaki menguap beberapa kali dan matanya seperti sangat berat. Kenapa aku sangat mengantuk? Ucap Zaki sambil menguap. Lalu perlahan dia mulai menutup matanya dan tertidur. Mungkin memang benar Ferin sudah memasukkan sesuatu pada jus jeruknya, sehingga Zaki mulai tertidur. Ternyata Ferin sudah memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Dia memang sudah kelewatan, gumam Anya sambil mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka jika Ferin tidak main-main dengan ucapannya. Dia benar-benar melakukan hal itu pada kakaknya sendiri. Tapi untung saja Anya tidak bodoh. Dan sekarang Zaki terjebak dalam permainannya sendiri. Setelah memastikan jika suaminya sudah tertidur dengan lelap, Anya beranjak dari ranjang dan berjalan menuju ke meja tempat ponsel milik Zaki dicari. Dia langsung mengambil ponselnya dan mencoba menyalakannya. Nyala, gumam Anya. Entah kenapa keberuntungan selalu berada di pihaknya.
Bahkan sekarang ponsel milik suaminya sudah menyala. Tapi sayangnya, setelah ponselnya menyala, dia lupa jika Zaki sudah mengunci ponsel miliknya menggunakan kata sandi. Yang entah apa itu. Apa ya? Padahal dari dulu dia tidak pernah mengunci ponsel miliknya. Dia selalu terbuka. Mungkin semua rahasianya ada di dalam ponsel ini. Gumam Anya kesal. Dia mencoba mengetik nama dirinya dan Zaki. Namun sayang ponselnya belum terbuka juga. Karena tidak mau menyerah Anya mengetik nama Ferin di sana. Dia benar-benar penasaran. Siapa tahu saja nama itu bisa membuka ponsel milik suaminya. Dan betapa terkejutnya Anya. Ternyata nama Ferin lah yang menjadi kata sandi dari ponsel milik suaminya. Tubuhnya langsung lemas tidak berdaya. Ternyata Zaki benar-benar sudah dibutakan oleh cinta. Dia sampai menyimpan nama Ferin di dalam ponsel miliknya. Dan itu semakin membuat Anya murka dan kecewa pada mereka berdua. Kamu sampai membuat kata sandi nama Ferin, Mas. Mungkin kalian memang saling mencintai. Jika begitu aku tidak akan mempertahankan rumah tangga ini. Suatu saat aku akan langsung mengurus perceraian kita. Ucap Anya. Dia berusaha untuk kuat menghadapi cobaan yang sedang menimpanya. Lalu dia memencet aplikasi berwarna hijau yang ada di ponsel milik Zaki. Dia sangat penasaran dengan isi dari pesan ataupun panggilan yang tertera di sana. Terlihat banyak sekali panggilan tidak terjawab. Bahkan banyak pesan dari nomor yang bernama sayangku dan yang pastinya itu bukan dirinya. Karena dari dulu Zaki menamai nomor Anya dengan nama Dik. Tangannya mulai gemetar. Dia membuka pesan dari nomor itu. Dan mulai membacanya. Saat Anya ingin membaca dari atas, ternyata Zaki sudah menghapus pesan dari nomor itu. Mungkin saja Zaki langsung menghapus jika sudah bertukar pesan dengan nomor ponsel yang bernama sayangku itu. Anya juga menduga jika nomor itu adalah nomor milik adiknya. Dia mulai membaca pesan yang baru saja dikirim dari nomor itu. Mas, kenapa kamu tidak datang? Kamu kemana, Mas? Aku sudah menunggumu dari tadi. Cepat kesini, aku sudah lama sekali menunggumu. Setelah membaca isi pesan dari nomor itu, Anya sudah yakin jika itu adalah Ferin. Mungkin sekarang dia sangat marah karena kekasihnya tidak kunjung datang. Anya menarik napas panjang, dia harus berlapang dada. Dia juga tidak mau menangisi para pengkhianat seperti mereka berdua. Lalu terlihat Ferin juga mengirim foto dirinya yang sedang menunggu di kursi meja makan di sebuah restoran. Lihat, Mas, aku sudah berdandan dengan cantik. Cepat, Mas, aku malu karena sudah menunggu lama. Ferin mengirim pesan lagi pada Zaki. Dengan mata kepalanya sendiri Anya melihat adiknya bersikap dengan begitu menjijikan. Dia seakan-akan sudah menganggap jika Zaki adalah suaminya. Anya menduga mungkin saja Ferin lah yang selama ini sudah menggoda Zaki. Bukannya dia menuduh, tapi dengan adanya bukti seperti itu, Anya semakin yakin jika adiknya yang ingin merebut Zaki darinya. Jika kamu ingin merebut suamiku, silahkan Ferin. Aku relakan dia untukmu. Aku tidak akan mau mempertahankan orang-orang seperti kalian berdua. Kamu pelakor berkedok adikku. Ternyata kamulah duri dalam rumah tanggaku. Bukti sudah cukup kuat untukku. Ini akan menjadi bukti jika suatu saat kalian berdua berani mengelak. Gumam Anya dengan kesal. Dia mengambil ponsel miliknya. Dengan cepat Anya langsung mengirimkan bukti pesan itu dan foto yang Ferin kirim pada ponsel miliknya. Dia sengaja mengumpulkan bukti-bukti itu, agar nanti itu bisa memudahkan dia untuk memberi mereka pelajaran. Bukti transfer itu hilang. Padahal bukti itu sangat kuat untukku. Pasti Ferin yang sudah mengambilnya. Ucap Anya dengan menahan amarahnya. Tapi karena tidak mau memikirkan hal itu, Anya pikir bukti pesan itu sudah cukup untuknya. Apalagi Ferin masih berada di rumahnya. Dia bisa diam-diam mengabadikan kemesraan adik dan suaminya. Hati Anya sudah mati rasa. Dia trauma namun tetap berusaha kuat dan sabar. Memang hati kecilnya sangat hancur dan ingin mencecar pertanyaan pada mereka berdua. Tapi dia pikir hal itu tidak penting.
karena dia pikir sampah tidak perlu dipertahankan. Dia menghapus pesan yang tadi Ferin kirim. Setelah itu Anya kembali menyimpan ponsel milik suaminya di meja. Tidak lupa Anya menyimpan dengan aman bukti pesan dan foto dari Ferin. Aku lupa, aku tidak melihat isi foto di dalam ponsel milik Mas Zaki. Siapa tahu saja di sana masih banyak bukti lagi. Gumam Anya. Dia sampai melupakan hal itu. Padahal di sana pasti banyak sekali bukti-bukti perselingkuhan antara adik dan suaminya. Namun saat Anya hendak mengambil ponsel milik Zaki lagi, tiba-tiba terdengar suara azan maghrib berkumandang. Anya memejamkan matanya. Dia langsung merasa tenang karena mendengar suara yang sangat merdu itu. Dia mengurungkan niatnya dan pergi menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dia akan sholat dan meminta petunjuk agar diberi jalan keluar yang terbaik. Di tempat lain Ferin sangat kesal karena sudah menunggu lama. Zaki tidak kunjung datang itu membuat Ferin semakin murka pada kekasihnya itu. Sialan. Kemana Mas Zaki? Kenapa dia belum datang juga? Apa dia tidak jadi datang ke sini? Atau memang Kak Anya yang sudah menahan kepergiannya? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di kepala Ferin. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Zaki belum datang juga. Atau memang Mas Zaki tidak pergi ke sini? Apakah Anya sudah membohongiku? Kenapa aku sangat bodoh? Kenapa juga aku tidak mencari keberadaan Mas Zaki dulu di rumah tadi? Gumam Ferin sambil mengepalkan tangannya.